Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa dalam rangka mengisi kegiatan di bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan niat, esensi serta urgensinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita tinjau sebelum melihat dan memperbincangkan masalah niat secara mendalam, maka kita perlu memahami sebetulnya apa itu niat, bagaimana seharusnya kita niat, dan apa urgensi atau pentingnya niat dalam kehidupan kita. Secara terminologi, para ulama fikih mendefinisikan niat itu sebagai qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, atau dengan menyengaja untuk melakukan sesuatu yang disertai dengan pekerjaan atau mengerjakan sesuatu itu. Namun dalam perspektif yang lebih luas, bahwasanya niat juga bisa kita katakan merupakan gerakan hati dalam rangka melakukan suatu perbuatan. Baik perbuatan itu berbarengan dengan perbuatan itu sendiri atau sebelumnya. Kita mengenal hadis Rasul yang terkenal terkait dengan niat, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha awi imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihim. Rawahu Bukhari Muslim. Yang artinya bahwasanya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Jadi hadis ini lebih jelas menjelaskan terkait dengan bagaimana seharusnya kita niat. Niat itu letaknya di dalam hati. Jadi hati seseorang ketika dia mau melakukan sesuatu, ketika dia meniatkan sesuatu, maka di sana ada 3 fase yang harus kita pahami. Yang pertama adalah fase ma khotara fil qalb, atau yang kita sebut dengan khotaratul qalb, atau apa-apa yang terdetik di dalam hati kita tetapi belum melakukan pekerjaan. Yang kedua adalah yang kita sebut dengan fase kedua, yaitu hamma. Jadi keinginan yang kuat yang muncul dalam hati seseorang, tetapi dia belum melakukan sesuatu. Dan yang ketiga adalah fase yang kita sebut dengan fase azam. Fase azam itu adalah keinginan yang kuat dari seseorang, dari hati seseorang, dan dia melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan niat dan tujuannya. Jadi 3 fase inilah yang menentukan bahwasanya apakah perbuatan kita, apakah pekerjaan kita itu nanti berdampak kepada hukum ataupun tidak. Untuk fase pertama dan kedua yang kita sebut dengan fase khotaratul qalbi dan fase hamma, ini sebenarnya tidak terkena khitab syar'i. Kenapa seperti itu? Karena orang baru berniat di dalam hati, tetapi dia belum sampai melakukan sesuai dengan apa yang diniatkan. Baru fase yang ketiga ini yang kita sebut dengan fase azam. Inilah yang akan kena khitab syar'i. Jadi jika kita memiliki keinginan yang kuat di dalam hati kita, dan selanjutnya kita melakukan sesuai dengan keinginan itu, maka jika itu terlaksana akan terkena yang kita sebut dengan khitab syar'i. Hadirin
jamaah dan pemirsa yang saya hormati. Jadi terkait dengan tiga fase yang ada dalam niatnya atau hati seseorang itu, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadisnya yang mengatakan, man hamma bisayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Jadi barang siapa yang memiliki keinginan yang kuat, dari hati dia memiliki keinginan yang kuat, tetapi dia belum melaksanakan keinginan yang kuat untuk melakukan suatu perbuatan yang jelek atau yang buruk, tetapi dia belum melaksanakan, maka dia masih mendapatkan pahala satu kebaikan, yaitu kita sebut dengan kutibat lahu hasanah, maka akan ditulis baginya adalah satu kebaikan. Oleh karenanya, niat itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Dengan niat ini kita bisa menentukan dalam suatu ibadah apa yang kita lakukan. Niat bisa menjadikan sesuatu yang tadinya kebiasaan menjadi amal ibadah. Sebagaimana contohnya adalah kita melakukan pekerjaan kita sehari-hari, kita berolahraga, tetapi kita niatkan ibadah, maka di situ akan bernilai ibadah. Tetapi sebaliknya, jika amalan ibadah itu kita tidak niatkan ibadah, maka itulah akan menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Karena yang kita tuju di situ hanyalah hal-hal yang bersifat keduniaan. Dengan niat juga bahwasanya sesuatu yang halal juga bisa menjadi haram. Sebagai contoh, kita menyembelih sapi, kita menyembelih kerbau, tetapi tujuan dari penyembelihan itu kita niatkan untuk menjadi tumbal. Maka itu niat, hal yang semacam itu akan menjadi sesuatu yang diharamkan. Di samping itu bahwasanya urgensi niat atau pentingnya niat ya. Jadi niat juga bisa membuat sesuatu itu lebih bernilai. Kalau kita contohkan, seandainya kita pergi keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, kemudian di pertengahan jalan, kemudian kita meninggal, maka di situ kita sudah mendapatkan nilai, yaitu mati syahid. Hal ini sebagaimana dikatakan dalam suatu hadis Nabi yang mengatakan bahwasanya man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Jadi barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu kemudian dia meninggal, maka baginya adalah mati syahid atau fi sabilillah. Urgensi yang lain bahwasanya niat juga bisa membuat suatu amalan kita atau membuat amal kita gugur dari kewajiban. Seperti kalau kita contohkan bahwasanya seorang yang pergi haji, niat pergi haji, kemudian dalam perjalanan dia meninggal. Belum melaksanakan haji, tapi dia sudah berniat untuk melaksanakan haji, dalam perjalanan dia meninggal. Maka di samping dia gugur kewajiban hajinya, dia juga mendapatkan pahala dari itu semuanya, dari perbuatan niatnya. Di samping itu bahwasanya dengan niat juga yang baik, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Dan juga bahwasanya niat yang baik itu, ya, niat yang baik itu bisa menyebabkan seseorang itu mendapatkan rukhsah atau keringanan. Seperti orang yang pergi dengan tujuan baik dan tidak bertentangan dengan syariat, maka diperbolehkan bagi dirinya untuk mengqashar sholatnya. Kalau yang berpuasa, maka boleh bagi dirinya untuk berbuka puasa meskipun dia sedang melaksanakan puasa. Terkait dengan bulan Ramadan, bahwasanya niat di puasa bulan Ramadan yang paling penting adalah karena keimanan dan karena
berniat memperoleh pahala. Hal ini sebagaimana dikatakan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini yang paling penting. Hadirin pemirsa yang saya hormati, karena fungsi niat itulah, dan fungsi niat yang sangat penting itulah, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadisnya yang mengatakan, niatul mukmin khairun min amalihi. Artinya niat seorang mukmin itu lebih baik daripada perbuatannya. Jadi di sini kita perlu menetapkan diri kita sendiri, kita perlu menancapkan pada diri kita sendiri untuk meniatkan sesuatu yang baik, karena itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah nantinya. Sekilas ini terkait dengan niat, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.